Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosna Pentiarati Supendi dengan NIM 20123299074. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan klasikal secara daring melalui platform Zoom Meeting. Adapun topik layanan bimbingan klasikal yang akan saya bawakan adalah mengenai strategi belajar daring di SMK Semak Bogor. Ini adalah kartu peserta UKM PPG saya. Baik, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo 102, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, baik ya. Kita siang ini alhamdulillah bisa ketemu lagi ya dalam layanan bimbingan dan klasikal gitu. Sekarang sebelum kita mulai kegiatan layanan bimbingan klasikalnya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan Leo atau Farel yang mimpin doa. Hafiz aja Bu, sesi Hafiz. Oh, Hafiz aja. Oke, silakan Hafiz pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih Hafiz sudah memimpin doa. Oke, siang hari ini tadi yang seperti Ibu sudah katakan, kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Seperti yang sudah-sudah, kita hari ini akan membahas satu materi atau satu tema yang menjadi bahasan kita semua, bahasan umum. Nah, kebetulan siang hari ini kita akan membahas tentang strategi belajar di Semakbo. Kalian kan sebagai anak baru nih, sebagai siswa kelas 10, walaupun sudah berjalan hampir 1 semester, Ibu yakin kalian masih masih belum menemukan strategi yang tepat itu seperti apa sih? Gitu. Masih pasti bingung, masih menggunakan strategi belajar waktu SMP, tapi ternyata beda begitu. Masih menggunakan strategi belajar yang biasa kalian lakukan, ternyata nilainya masih kurang gitu. Ternyata kan ada hal-hal yang harus kalian pelajari. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sampaikan dulu tujuan layanan kita hari ini tuh. Ibu berharap setelah kalian mendapatkan materi hari ini, kalian akan bisa membuat atau kalian akan bisa memunculkan strategi belajar yang paling cocok atau yang paling pas untuk kalian terapkan sehari-hari sehingga kalian enjoy berada di Semakbo, nilainya juga nanti jadi maksimal. Gitu ya. Udah siap? Kita masuk ke materi? Siap, Bu. Siap ya, duduknya udah dibikin yang nyaman ya. Gitu. Oke, seperti yang kita udah bahas di grup Telegram ya, kan Ibu udah share materi, kemudian juga Ibu udah share video yang Ibu minta kalian untuk tonton sebelum kita ketemu secara virtual ini. Nah, sekarang sebelum kita ke materi, Ibu mau tanya, bagaimana respon atau tanggapan kalian tentang video yang udah kalian tonton? Yuk, silahkan. Siapa yang mau respon? Ya, siapa tadi yang Leo mau respon. Leo unmute. Ada banyak ini Bu, tipe pembelajaran kayak misalnya cara-cara masing-masing siswa itu untuk belajar. Ada yang kayak belajarnya itu santai, terus ada yang serius, ada yang di atas rata-rata, terus ada juga yang dipakai jam belajarnya itu buat main game atau lain-lainnya lah gitu Bu. Oke, tiap siswa punya cara belajar masing-masing ya. Makasih Leo. Ada lagi
yang mau menyampaikan tanggapannya? Saya Bu. Ya, boleh Hafiz. Gimana Hafiz? Dari videonya lumayan mirip sama saya sih Bu. Kadang-kadang Mirip. maunya niatnya doang kuat gitu Bu, tapi pas pelaksanaan tuh gagal gitu Bu. Entah dorongan teman atau enggak event game gitu menarik Bu. Iya, oke. Jadi niatnya mah udah bagus ya, tapi ketika Ya, Bu. eksekusinya itu ternyata ya gagal oleh game godaan. Iya Bu. Niatnya udah 2 hari 2 malam padahal saya Bu. Ternyata udah Oke. Makasih Hafiz. Ada lagi satu Oke. lagi mungkin yang mau kasih tanggapannya? Sama sih Bu, saya juga sama. Oh Bu. iya, Isan. Samanya di mana, San? Rata-rata kayak gitu. Misalnya saya udah niat pengen belajar gitu kan. Udah buka buku, udah mulai baca-baca, ngantuk dikit, dengar notif HP dikit gitu kan, buka dulu biar gak ngantuk, tapi lama-lama ketagihan. Oke, lama-lama jadi fokusnya hilang ya, malah ke HP ya? Iya Bu. Belajarnya lupa. Oke, terima kasih Ihsan, makasih Hafiz, makasih Leo atas sharingnya. Nah, memang itu kendala kita sebagai manusia zaman now ya, maksudnya kita itu banyak sekali terdistraksi gitu sama hal-hal yang kaitannya sama HP misalnya kayak gitu. Apalagi anak zaman sekarang kan game-game itu sangat bervariasi dan banyak ya, jadi itu betul-betul sebuah godaan. Selain game juga tadi kan ada yang terdistrak dengan chat misalnya atau obrolan dengan teman-teman gitu. Akhirnya belajarnya lupa gitu. Makanya siang ini kita akan bahas gimana sih strategi yang pas, yang enak banget yang bisa kalian pakai dan cocok gitu untuk belajar di Smartbo. Ibu akan share PPT sebentar ya. Udah kelihatan PPT-nya? Lihat Bu. Oke, terlihat ya. Nah, di sini judulnya strategi belajar di Smartbo. Mungkin kalau untuk sekarang itu bisa konteksnya itu adalah belajar online ya atau belajar daring begitu. Karena kalian kondisinya sekarang sedang pandemi, jadi bisa disesuaikan. Nih, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, ini tentang belajar daring. Ini nggak perlu dijelaskan juga sebetulnya ya, karena sudah kalian alami sendiri apa sih belajar, terus perubahan karena belajar itu seperti apa. Kemudian ini belajar di Smartbo. Ya, gimana sih tentang budaya belajar di Smartbo itu lebih ke seperti apa sih? Gitu. Yang selanjutnya ada tentang faktor penentu sukses dan gagalnya proses belajar. Ini kenapa nih selama ini kalau misalnya kalian nilainya itu masih belum maksimal, itu kira-kira gara-gara apa? Nanti kita akan bahas tentang faktor penentunya. Tentang kalau misalnya kalian berhasil itu gara-gara apa, atau ketika kalian gagal itu karena apa. Yang terakhir, kita akan bahas tentang strategi belajar yang efektif dan efisien untuk di Smartbo ini. Oke. Yang pertama, belajar daring. Ya, ini seperti yang sudah kalian rasakan sekarang ya, bahwa sistem pembelajaran daring itu adalah pembelajaran tanpa tatap muka. Gitu ya. Jadi kalian interaksi dengan gurunya itu melalui jaringan internet. Gitu. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun kalian berada di rumah. Gitu ya. Ini yang sedang kalian alami. Kemudian perubahan belajar. Ini sebetulnya Ibu mau tanya dulu sih sebelum kita ke sini. Coba, ada yang bisa kasih pendapatnya? Belajar itu sebetulnya apa sih? Saya Bu. Ya boleh Farel, gimana? Belajar itu suatu kebutuhan Bu. Kalau kita nggak belajar, kita akan susah di kehidupan nanti. Iya, mantap. Jadi belajar itu bukan keharusan atau bukan paksaan ya, tapi kebutuhan. Oke. Satu lagi selain Farel, ada yang mau kasih pendapat? Belajar itu apa sih sebenarnya, kita ngapain belajar gitu, buat apa? Ada? Belajar itu kalau menurut saya Bu, kayak bukan nggak diharuskan, tapi emang harus dirutin gitu Bu. Jadi kita nggak kalau rutin kan lama-lama nanti jadi nggak jenuh otak, harus mikir, jadi harus belajar, harus mengharuskan sesuatu gitu. Jadi kalau dirutinitasin itu jadinya kita juga santai, enjoy gitu. Jadi kalau belajar tuh nggak pusing, jadi masuk ke otak.
Oke, jadi Jadi jadikan rutinitas. itu rutinitas dan kebiasaan gitu ya. Jadi akhirnya membuat kita tidak terpaksa. Oke, terima kasih Ihsan dan Farel. Kita lanjut. Jadi di sini kita akan lihat dulu perubahan dari belajar itu apa sih yang diharapkan gitu ya. Ketika kita belajar tuh pengennya gimana sih, jadi apa, dapat apa kayak gitu. Nah, ada satu sisi dulu dari segi kognitif atau pengetahuan. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu namanya belajar. Gitu. Terus dari sisi afektif atau sikapnya, dari yang tidak baik menjadi baik. Gitu. Satu lagi, dari sisi psikomotor atau keterampilan, apalagi ini kalian sebagai anak SMK ya, itu dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, dari 3 aspek inilah yang disebut belajar gitu. Jadi ketika misalnya selama ini yang kalian lakukan di rumah tuh ngapain sih gitu ya? Apakah kalian selama hampir 1 semester jadi siswa Semakbu ini beneran belajar apa enggak gitu? Bisa dilihat dari sini. Yang tadinya misalnya nggak tahu atau nggak hafal tabel periodik, sekarang udah bisa. Berarti kalian belajar di sini. Terus dari sikap, misalnya yang tadinya sikap kalian terhadap menghadapi lapsus itu selalu kaget, selalu takut, selalu menunda-nunda, kemudian sekarang kalian sudah bisa menyikapinya dengan positif, gitu ya, dicicil sedikit-sedikit. Nah, itu juga sebuah sikap belajar. Kemudian psikomotor atau keterampilannya, kalian yang tadinya nggak tahu gimana caranya praktik di laboratorium gravimetri, walaupun sekarang belum mempraktikkan langsung, nah itu adalah salah satu bentuk belajar juga. Gitu. Ini, dan endingnya itu kalian untuk keberhasilan belajar. Nah, seperti yang tadi video yang sudah kalian tonton, itu kan belajar di Semakbu itu sebetulnya bisa dibagi ke dalam 3 kelompok ini. Belajar di sekolah, kalau sekarang karena pandemik jadi belum ya. Kalau nanti kalian belajar di sekolah itu ada di kelas, di lab, dan di ruang terbuka. Kenapa ini di ruang terbuka ada? Karena banyak juga yang, jadi gini, kalau di Semakbu itu nggak semuanya kalian akan masuk jam 7 pagi. Gitu. Kalau untuk kelas 10 malah, kalau di lab grafi itu harus 6:30 udah ready. Ya. Nah, di ruang terbuka ini maksudnya gimana? Ketika kalian menunggu jam pelajaran selanjutnya, atau kalian misalnya lagi istirahat, ini juga banyak dimanfaatkan untuk belajar. Begitu. Kalau di rumah ya tentu saja belajar mandiri atau les. Banyak juga di sini teman-teman kalian yang ikut bimbel atau yang ini private ya karena di rumah manggil guru gitu atau manggil kakak kelas yang udah lulus. Gitu. Kemudian ada juga belajar kelompok. Di sini ada bimbel, pasti ada kan beberapa dari kalian juga yang ikut bimbel ya. Kemudian kelompok belajar. Kalau di video yang tadi kan kita lihat ada kakak-kakak kelas kalian itu yang belajarnya itu berkelompok gitu. Nanti kalau kalian di sini ngekos, itu biasanya akan bikin kelompok belajar sendiri di kosan. Dan itu memudahkan biasanya. Nah, selanjutnya ini ada faktor penentu sukses dari internal dulu. Ada niat atau motivasi yang kuat, ini jelas lah nanti akan menentukan kesuksesan kalian. Tapi niat aja ternyata nggak cukup. Kita lihat ada sikap mental positif. Maksudnya sikap mental positif di sini, kalau misalnya kalian melihat masuk Semakbu ini ngelihat kalian kan sulit gitu ya, maksudnya dengan segala tugas, lapsus dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian menanggapinya dengan sikap mental yang positif, kalian akan melihat itu sebagai sebuah tantangan. Gitu. Kemudian cara belajarnya efektif. Nah, percuma kalian misalnya belajar dari pagi sampai sore gitu ya, malam begadang, tapi kalian mendapatkan perubahannya tidak maksimal, mungkin ini dari segi cara belajarnya itu belum efektif gitu. Jadi hanya capek yang kalian dapatkan, tapi perubahan belajarnya tidak kalian rasakan. Nah, yang berikutnya, kemampuan menyelesaikan masalah. Ini kenapa jadi penting juga, karena namanya hidup ya, kan belajar itu bukan hanya di sekolah ya, belajar itu sepanjang hidup manusia itu belajar. Gitu. Dan kemampuan menyelesaikan masalah ini jadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan belajar kita. Gitu. Misalnya gini, sekarang kalian kan bisa memilih mau mikirin mantan gitu ya, atau mau move on misalnya kayak gitu. Itu kan ditentukan dari kemampuan menyelesaikan masalah kalian. Mau terus-terusan berlarut-larut dalam kesedihan, atau tadi mau move on dan kalian belajar lebih baik lagi. Gitu. Selanjutnya menghargai pencapaian diri. Nih, di sini siapa nih yang suka punya standar tinggi banget untuk dirinya sendiri sampai ngerasa apa ya?
ya segala sesuatunya tuh never been enough gitu, nggak pernah cukup gitu. Jadi dapat nilai KKM ngerasa kurang, apalagi dapat nilai 2 KKM stres kayak gitu. Padahal di sisi lain banyak teman-teman kalian yang ketika dapat nilai 50, ya Allah alhamdulillah gue 50, atau misalnya nggak remet, ya ampun beneran ini gue nggak remet kayak gitu. Jadi segala pencapaian diri sekecil apapun itu harus dihargai. Kemudian percaya diri akan potensi yang dimiliki. Nah ini kadang-kadang juga jadi masalah untuk kebanyakan dari kita, karena kita nggak pede gitu, kita tuh bisa gitu. Standarnya selalu orang lain. Orang lain mah bisa gini. Dia padahal kayaknya nggak pernah belajar tapi kok nilainya bagus. Ya itu kan orang lain gitu ya. Jadi harus pede dengan pencapaian atau dengan potensi yang kita miliki. Dari faktor eksternalnya, ini lingkungan keluarga yang sehat, itu jadi salah satu faktor penentu. Kan kalau kita di rumah nyaman, apalagi kalian sekarang selalu di rumah, ini kalau di rumah atau keluarga kalian sehat, itu akan membuat motivasi kalian itu tinggi untuk mencapai kesuksesan. Kemudian lingkungan sekolah kondusif. Nah, kalau ini sebetulnya Ibu bisa pastikan lah lingkungan sekolah di Semakbo itu sangat kondusif sebetulnya untuk bisa mengarahkan kalian ke arah kesuksesan gitu. Gak pernah dengar kan anak Semakbo tawuran? Gak pernah ya? Gak sempat soalnya. Gimana mau tawuran ya, tugasnya banyak. Jadi kalau dari segi lingkungan sekolah, insya Allah kalian sudah berada di lingkungan yang kondusif. Kemudian lingkungan pertemanan yang positif. Nah ini juga penting, bukan berarti kalian harus pilih-pilih teman, bukan pilih-pilih teman, tapi kalian harus selektif. Bukan selektif sama pilih-pilih sama aja gitu ya, beda. Ya, ketika kalian pilih-pilih, kalian hanya memilih teman yang bisa jadi menguntungkan. Tapi kalau misalnya selektif itu kalian bisa melihat teman-teman mana yang bisa mensupport kalian ke hal-hal yang lebih baik lagi. Gitu. Karena berteman bisa sama siapa saja silahkan, tapi kalian seleksi mana yang bisa mensupport kalian ke arah yang lebih baik lagi gitu. Ya. Kalau faktor penentu gagalnya itu ya kebalikannya dari yang tadi ya, motivasinya lemah, sikap mentalnya negatif, cara belajar tidak efektif, kemampuan menyelesaikan masalahnya rendah, tidak menghargai pencapaian diri, dan rendah diri. Coba ini dicek. Kalau ini yang dominan ada di dalam diri kalian, berarti hasil inilah yang masih akan dominan yang akan kalian dapatkan. Gitu. Nih dari segi niatnya kalian cek dulu, niatnya udah bagus belum? Kalau tadi kata Hafiz, niatnya mah udah bagus Bu, udah tinggi, giliran eksekusinya aja yang masih suka sulit gitu ya. Nah, sikap mentalnya kayak gimana nih tiap kali dapat masalah, kalian tuh ngadepinnya seperti apa? Kemudian cara belajarnya, ini sudah efektif atau belum, atau kalian hanya dapat capainya aja tadi. Terus kemampuan menyelesaikan masalahnya kayak gimana, karena di usia kalian itu banyak yang ibaratnya gini, usia remaja itu kan usia badai ya. Kenapa dibilang badai? Karena kalian itu masa-masanya banyak berantem sama orang tua, karena ngerasa udah gede gitu, ngerasa udah bisa ngambil keputusan sendiri, tapi sebetulnya masih banyak juga yang harus diarahkan oleh orang tua gitu ya. Terus masih ada nggak dari diri kalian yang tidak menghargai pencapaian diri, kemudian masih rendah diri nih, banyak loh yang masuk Semakbo itu awal-awal masuk ya. Awal-awal masuk itu kalian justru nggak pede dengan apa yang kalian punya, karena kalian ngelihat apa sih, ngelihat teman-teman kalian asalnya dari SMP mana. Kemudian ketika virtual meeting misalnya dia kok pede banget bicara sama guru gitu ya, ketika ditanya dia bisa selalu punya jawaban, akhirnya kalian jiper gitu, kalian minder gitu. Biasanya di kelas 10 banyak yang masalahnya seperti itu. Dari eksternalnya kebalikan yang tadi ya, keluarga tidak mendukung, sekolahnya tidak kondusif, kemudian lingkungan pertemanannya yang negatif. Ini pasti akan mengarahkan atau ya hasil dari usaha kalian itu sebagian besar akan jadi gagal gitu ketika kalian punya faktor-faktor ini. Nah, ini tadi kaitannya dengan sikap mental yang positif, itu ada apa aja sih? Cita-citanya jelas dan realistis, tujuannya terarah. Ini nanti kita akan bahas tersendiri ya dalam pertemuan lain, bahas tentang khusus nih sikap mental positif. Kemudian mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, minat dan rasa tertarik yang tinggi, kemudian punya antusiasme dan rasa ingin tahu,
percaya pada diri sendiri, tekun, ulet dan tidak mudah menyerah, tawakal. Ini semua sebetulnya adalah karakter seorang analis ya. Jadi kalau jadi analis itu kalian harus punya cita-cita yang jelas, tujuannya jelas gitu. Kalau jadi analis tujuannya nggak jelas, nanti mencong-mencong gitu ya. Nanti malah jadi tidak terarah setiap kegiatan yang kalian lakukan gitu. Ya, jadi ini Ibu ambil juga dari karakter analis yang diperlukan di dalam dunia industri gitu. Nah, sekarang kita masuk ke strategi belajar yang efektif dan efisien ya. Ini Ibu buat versi Ibu dulu ya, nanti Ibu akan minta kalian untuk membuat versi kalian sendiri. Yang pertama itu mampu mengatur waktu ya. Kemudian kalian harus ikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Konsentrasi saat belajar. Kemudian tidak nunda-nunda pekerjaan. Banyak baca buku, membuat ringkasan atau rangkuman. Kemudian pilih tempat belajar yang nyaman dan segeralah mulai. Nah, seringkali udah memilih nih tempat belajarnya udah nyaman, udah enakan, kalian nggak mulai-mulai tadi kayak misalnya Hafiz main HP dulu, terus misalnya apa dulu lah gitu, banyak yang dilakuin sebelum dimulai. Padahal gimana caranya kita mau belajar itu adalah tergantung gimana kita mulainya. Gitu. Jadi mulai aja dulu. Nah, yang terakhir nih, tetaplah belajar, jangan melamunkan ujian atau persoalan pribadi. Jadi kan sering keganggu ya pikiran kita sama nanti bisa nggak ya ketika ujian kayak gitu. Padahal lagi belajar nih, lagi depan buku. Yang belum susah banget kayak gue nggak akan bisa gitu nanti. Jangan dulu dipikirin. Ya, yang penting belajar dulu. Ini Ibu punya bagan belajar. Ibu bikinnya dari mana sih? Ini semacam mind map ya. Ini Ibu buat berdasarkan cerita-cerita dari kakak kelas kalian yang sukses gitu. Sukses dalam artian nilai akademiknya bagus gitu. Apa sih yang mereka lakukan supaya nilai-nilai mereka di Semakbu ini bagus? Yang pertama, tentu saja dari niatnya dulu ya. Jadi ketika setiap kali kalian mau belajar, baca doa. Bismillah dulu gitu ya, baca doa dulu, minta diterangkan pikirannya, ditenangkan hatinya untuk kalian bisa belajar, dimudahkan untuk menyerap ilmunya. Kemudian mulai. Ya, jadi abis niat itu langsung mulai, jangan dulu belok ke hal-hal yang lain. Nah, di sini ini bagannya. Perhatikan. Jadi kalau di sini kan kalian itu eksak ya. Eksak itu kan berarti hitung-hitungan gitu. Maksudnya bukan ilmu pasti gitu. Bukan ilmu yang bisa kalian kira-kira. Jadi kuncinya memang harus baca dulu. Pahami dulu. Modul dan catatan minimal 3 kali. Kenapa Bu minimal 3 kali? Ini yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian yang tadi nilainya bagus. Mereka tuh nggak cukup sekali baca. Kemudian setelah mengerti, nih kalau mengerti lanjut, tapi kalau tidak balik lagi ke sini. Jadi ini kalau misalnya sebelum 3 kali nggak apa-apa nih, misalnya kalian sekali baca terus ngerti ya nggak apa-apa lanjut. Tapi kalau setelah baca kalian nggak ngerti, balik lagi ke sini, baca lagi. Kalau ngerti baru lanjut. Lanjutnya kemana sih? Tulis konsep atau prinsip atau rumus yang penting, gitu ya. Yang penting-pentingnya tuh kalian tulis. Gitu. Terus baca lagi konsepnya dan turunkan rumusnya minimal 3 kali, dibilangnya 3 kali lagi. Karena ya tadi dari yang Ibu tanya-tanya tuh kakak kelas kalian memang hobinya ngulang-ngulang gitu. Dan itu yang bikin nempel. Kalau ngerti lanjut, tapi kalau enggak balik lagi. Pokoknya ini sampai ngerti. Setelah kalian baca ditulis, nah, terus dilanjut lagi baru diterapkan ke latihan soal. Gitu. Jadi sebelum kalian mulai berlatih atau ngerjain tugas gitu ya, latihan soal, usahakan kalian pahami dulu konsepnya kayak gimana sih gitu. Ya. Jadi kalau misalnya berhasil, ya kalian boleh lanjut ke fase selanjutnya. Misalnya kalau di sini yang dia tetapkan itu adalah kalau latihan soal yang dia lakukan lebih dari 80%-nya itu betul, dia bakal lanjut. Tapi kalau masih kurang dari 50%, berarti dia merasa belum paham, sehingga dia harus balik lagi ke atas. Baca lagi, pahami lagi. Gitu. Kalau udah berhasil ngapain? Tulis lagi. Gitu. Jadi memang proses belajar itu atau strategi yang mereka lakukan itu adalah membaca, menulis, latihan, mengulang, gitu aja terus. Sampai akhirnya paham. Ya. Setelah itu dievaluasi. Dievaluasi apa sih yang sudah didapatkan gitu ya, ilmu apa yang sudah dipahami, itu dievaluasi.
Kalau misalnya hasil evaluasinya kayak tadi gitu ya masih belum maksimal, ulangi lagi. Kalau berhasil ya udah selesai, alhamdulillah. Kalau tidak, ulangi lagi. Gitu. Jadi ya memang nggak boleh bosan mengulang karena judulnya juga kan belajar ya. Belajar itu berarti yang tadinya dari tidak bisa jadi bisa yang kayak tadi. Oke. Nah, sebelum kita ke tugas, ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu tentang strategi belajar? Boleh siapapun. Atau ada yang mau share selama ini, Bu ternyata saya salah ini masang strategi belajar, pantas saya nggak ngerti-ngerti gitu. Ada yang mau tanya? Ayo. Boleh? Iya, Isan gimana San? Kalau saya kan biasanya hampir mirip sama sistem belajar yang tadi gitu ya. Tapi biasanya saya kalau udah ngerti sekali selalu langsung berpuas diri gitu. Biasanya kalau udah ngerti, biasanya slidernya di situ Bu. Gitu. Akhirnya udah selesai aja, nggak evaluasi dulu gitu. Yeah. Jadinya pas ada latihan atau ulangan gitu. Saya kadang-kadang suka konsepnya masih ada yang salah gitu. Oke, jadi kalau dari Isan sebetulnya strategi udah mirip-mirip seperti yang tadi. Nah berarti kan dari sini Isan sudah melakukan evaluasi tuh. Kenapa ternyata belum berhasil maksimal? Karena Isan cepat berpuas diri. Ngerasa udah bisa, akhirnya nggak ngulang atau malah nggak latihan soal. Padahal tadi kuncinya kalian bersekolah di sini itu latihan soal, serius. Kan banyak ya nih Ibu tanya nih, kakak-kakak kelas kalian gitu ya. Kalian tuh sebetulnya rajin gak sih belajarnya? Kadang gak sempet Bu, saya itu bukan belajar tapi ngerjain tugas. Kalian gitu gak? Ya, waktunya habis sama ngerjain tugas gitu. Tapi dari ngerjain tugas itu sebetulnya kan diharapkan kalian belajar dari situ ya. Nah, tapi masalahnya kalian ngerjain tugasnya itu tinggal nyalin atau kalian coba pahami dulu. Itu mungkin perbedaannya di situ. Jadi sekarang nih setelah tadi Ibu tayangkan bagan belajar yang Ibu tampilkan tadi itu kan berdasarkan pengalaman kakak kelas kalian. Nah, kalian nanti coba di rumah, ini di rumah ya kalian, coba nanti kalian evaluasi strategi belajar yang sudah kalian lakukan selama ini. Kayak gimana sih? Gitu. Nanti akan ketemu polanya, gitu ya, akan ketemu polanya gimana strategi yang pas untuk kalian terapkan gitu. Ada lagi selain Isan yang mau share atau mau tanya? Boleh tanya apapun. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada Ibu mau share satu apa ya? Satu testimoni lagi dari kakak kelas kalian yang dia selalu 3 besar waktu itu di Smakbo ini, naik turun lah ranking 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, Ibu tanya kan, kalau dulu tuh Ibu sering tanya ketika ada yang dapat ranking itu Ibu suruh ke depan. Apa sih rahasianya gitu sampai kalian bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Dia laki-laki, dia suka main game, rumahnya jauh, naik kereta kayak gitu. Jadi kalau dari segi, kalau dibilang dia capek atau nggak sekolah di Smakbo, capek pasti karena dia rumahnya jauh. Gitu. Nah, Ibu tanya apa yang kamu lakukan sehingga nilai kamu bagus? Jawaban dia simpel. Saya hanya menuliskan kembali apa yang saya dapatkan di sekolah. Maksudnya gimana? Kata Ibu gitu kan. Terus jawaban dia, ketika saya pulang sampai rumah, saya istirahat Bu, saya capek nggak mau belajar. Oke, terus setelah itu gimana? Makan kayak gitu istirahat. Nah sebelum tidur, biasanya kan memang malam gitu ya ngerjain tugas. Udah saya emang benar-benar hanya mengerjakan tugas, nggak belajar Bu. Udah selesai ngerjain tugas, saya tutup bukunya. Udah mau tidur kan Bu? Nah saya buka satu buku saya, itu khusus buku catatan saya. Buat apa? Saya tulis benar-benar saya tulis rangkaian cerita saya hari ini. Dari pagi Ibu tanya, iya dari pagi, dari saya bangun, saya hanya ulang kembali. Bangun jam berapa, berangkat sekolah, sampai sekolah saya ketemu siapa, terus jam pertama pelajaran siapa, belajar apa, ditulis sama dia. Yang saya dapatkan dari pelajaran, misalnya jam pertama Bu Susi gitu ya, bahasa Indonesia. Yang saya dapatkan dari pelajaran Bu Susi, saya tulis seingatnya saya. Terus jam keduanya pelajaran siapa, saya tulis lagi seingatnya saya, sampai akhir.
sampai di aktivitas terakhir yang dia lakukan sebelum nulis tadi. Habis itu selesai, dia simpen pulpennya, dia baca. Dia baca lagi nih, oh ternyata hari ini saya ngakuin ini ya. Terus dia cek per pelajaran. Oh ini yang saya dapetin. Emang tadi Bu Susi ngapain aja ya? Dia inget-inget lagi. Jadi kuncinya dia itu ternyata adalah evaluasi. Gitu. Jadi apa yang dia dapatkan hari itu, dia ingat-ingat kembali dan dia tingkatkan ketika ada hal-hal yang kurang. Gitu. Mungkin itu bisa diterapkan oleh diri kalian nih ya. Sekarang kan mumpung di rumah, mungkin kalian bisa nih tiap malam itu sebelum tidur jangan galau mikirin kapan sekolah gitu ya, tapi kalian coba evaluasi seharian ini ngapain aja gitu. Tadi misalnya sama Miss Leoni ngapain ya kayak gitu, tulis sama kalian seingatnya kalian aja. Itu kan nggak ada tuntutan, nggak ada yang bakal meriksa buku kalian gitu bener atau enggaknya. Yang tahu itu hanya dari kalian sendiri. Ketika kalian baca terus ngerasa ada yang kurang, kalian sendiri juga yang akan memperbaiki gitu. Jadi itu yang paling dia rasa efektif untuk bisa melatih daya ingatnya, kemudian juga memperbaiki cara belajarnya. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti Ibu mau kasih kalian tugas kelompok. Ya, tugas kelompoknya itu nanti Ibu share di grup Telegram. Ya, kalian akan bekerja dalam kelompok. Kalian akan membuat mind map ya bagan strategi belajar. Detailnya seperti apa nanti Ibu akan share di grup Telegram. Gitu. Nanti kalian bisa bertanya di sana tentang apa sih yang mau kita kerjakan, terus gimana cara kerja kelompoknya dan lain sebagainya. Teknisnya nanti kita akan bahas di sana. Jadi untuk virtual meeting kita hari ini sih Ibu nggak akan lama-lama gitu ya. Jadi nanti kita banyak bahas di Telegram aja gitu. Gimana? Ada yang mau komentar? Ngerti ya? Oke, ngerti. Oke, sebelum kita akhiri virtual meeting nih, sebelum nanti kita ngobrol lagi di Telegram, Ibu mau minta salah satu dari kalian menyimpulkan menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini. Ibu pengen cewek, mau Ibu tunjuk ya? Siapa yang bicara? Ibu mau Andin deh, tadi kan namanya Andin disebut ya. Boleh Andin. Apa yang Andin dapatkan dari klasikal Ya, kita Bu. hari ini? Ya, boleh. Gimana Andin? Tadi yang didapatkan jadi bisa tahu ngatur waktu itu yang baik dan benar itu kayak gimana. Terus kayak ngevaluasi diri aja bener apa enggak cara belajarnya selama ini. Iya. Oke, makasih Andin. Semoga bisa ya nanti ke depannya mengupgrade strategi belajarnya. Oke, satu lagi selain Andin siapa ya? Dita deh. Dita Putri. Halo Dita. Iya, Bu. Iya, gimana Dita? Apa yang Dita dapatkan? Yang didapatin ya itu sih Bu, jadi kita lebih bisa efisien sama waktu. Terus tadi kan ada faktor penentu gagal atau sukses, itu kan mungkin saya juga termasuk yang pede, dan dari situ kayak lebih bisa buat percaya diri lagi ke depannya gitu Bu. Oh iya, sip, mantap. Terima kasih Dita. Oke, jadi itu ya yang kita bahas hari ini. Semoga dengan apa yang kita bahas, kalian bisa tadi mengupgrade strategi belajar kalian dan akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal seperti harapan kita semua. Gitu. Kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi, kita cukupkan bimbingan klasikal kita walaupun secara virtual. Ya, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia ya. Dan sampai bertemu di layanan klasikal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.